ID. Hari ini bersama dengan gadis-gadis cantik yang sudah ada bersama dengan Bu Anes. Ada Vicky, Mutiara, Aprilia, hai, Claudia Christy, Eubrasia Sayang, dan Johanna Sulistiawati. Muncrat ya, itu adalah nama-nama panjang mereka ya. Dan di kamera ada Nabila bukan Syakib, JKT48, Eka Kata. Editor tolong. Oke, jadi hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol ringan barengan sama Female Kapis ID yang udah hadir hari ini pas di kantor. Jadi kita ketemuan dan kita bikin sharing-sharing yuk tentang beberapa hal yang lagi jadi berita lagi jadi tajuk utama di beberapa berita online ya. Itu kita mau ngobrolin soal Gilang Bungkus. Belakangan viral di medsos sosok pria bernama Gilang yang diduga memiliki fetish kain jarik. Gilang meminta korban untuk membungkus dirinya menggunakan kain jarik dan No. Nah, itu terus terang Bu Anes itu tidak terlalu ngikutin beritanya pertama kali sampai pada akhirnya Female Kapis ID itu ada obrolan di grup, di chat grupnya kita. Terus mereka bilang, gue bungkus lo ntar lo, iya gue bungkus juga lo bawa pulang, gue bungkus lo ntar lo, iya gue bungkus juga lo bawa pulang, iya gue bungkus. Kita mau ngobrolin tentang ada sedikit sore ini tentang seks pokoknya. Ini adalah hal yang sangat menarik untuk dibicarakan dengan anak-anak gadis saya, terutama dengan mereka. Kita jadi ingin tahu kira-kira kalau menanggapi berita-berita semacam itu mereka punya pendapat sendiri atau enggak. Nah, mungkin bisa dimulai dari yang dulu pernah digosipin punya kelainan seksual itu Mbak Juju. Jadi Mbak Juju tuh pernah digosipin bahwa Mbak Juju tuh lesbian karena dulu rambutnya pendek. Jadi rambutnya pendek, gayanya tuh cowok banget. Bu Anes kenal Mbak Jojo dari tahun 2015 ya, 2014 atau 2015 ya, antara itu. Nah, tahu Mbak Jojo itu adalah seorang performer. Jadi Mbak Jojo ini pemain bass dengan tampilan yang sangat tomboy dan orang-orang bilang dia itu lesbi loh, dia tuh nggak suka sama cowok, dia tuh sukanya sama cewek. Nah, di luar itu kalau Mbak Jojo sendiri punya ini nggak sih tanggapan tersendiri nggak soal berita-berita miring itu? Enggak terlalu memperdulikan. Tapi itu betul? Enggak betul ya, walaupun tampilannya tomboy, tampilan aja. Hanya tampilan aja. Oke. Kalau bicara tentang Gilang Bungkus ini mungkin punya tanggapan tersendiri nggak ya? Coba ya nanggepinnya gimana? Yang selama ini saya tahu itu kan dia masalah fetish. Nah, fetish itu kan udah termasuk kayak penyimpangan seksual, kayak pedofil. Pedofil itu kan juga termasuknya fetish. Tapi kan fetish itu setahu saya ya, yang saya tahu itu tuh ada yang fetish benda, ada yang kayak divisi manusia. Pokoknya yang bukan salah satu bagian tubuh yang bisa merangsang. Kalau bagian tubuh yang bisa merangsang itu kan kayak payudara dada sama alat kelamin. Itu kan yang bisa buat terangsang. Nah, biasa tuh kalau orang yang punya kayak fetish itu yang selain itu, selain dari itu Kaki kemudian fisik itu kan jempol kaki, terus mungkin rambut apa ini biasanya kan cuma kaki. Ya karbon ya. Karbon, kalau enggak apa. Tapi yang saya pernah dengar ceritanya tuh kalau yang agak parah itu yang kalau udah masuk ke benda sih. Oke. Itu yang termasuk yang berat ya, fetish yang berat. Oke. Yang udah aku kayak benda tuh, yang saya pernah dengar ceritanya tuh ada yang kayak fetish sama kos kaki. Oh, kos kaki. Saya juga pernah dengar yang celana dalam juga ya, celana dalam ya, celana dalam BH, pakaian dalam lah ya. Oh, kos kaki juga. Oke. Ini pendapatnya ya. Bicara tentang pedofil, di antara kita ini ada yang pernah jadi korban pedofil. Ada yang udah tahu belum? Belum. Tahu. Ada yang tahu? Tahu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang udah pernah jadi korban pedofil. Itu ada Claudia ya. Claudia mungkin boleh diceritain sedikit, Claudia.
Oke, jadi ini sebenarnya udah lama banget waktu masih kecil ya, mungkin belum ada umur 5 tahun, masih 4 tahun lebih dikit, masih di Jakarta, you know lah Jakarta, kota yang amat sangat keras ya. Dan itu bentar agak deg-degan, ini soalnya bukan deg-degan karena sedih. Enggak, ini deg-degan karena ini nanti ada yang bully. Karena ada yang apa? Takut ada yang bully gak ya abis ini? Selama hampir setelah kejadian itu sampai umur berapa ya? 18 tahun saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Dan saya baru cerita itu ke termasuk mama saya, papa saya, terus ada juga Muti sama Anggun teman saya. Itu saya cerita. Kalau yang lain belum, jadi saya belum berani speak up sama sekali. Umur 4 tahun saya masih di Jakarta. Terus di daerah saya, di kompleks saya gitu, ada seorang tukang. Tukang ini biasa aja gitu ya, tukang pada umumnya waktu itu ngerjain saluran air atau apa, saya kurang tahu, lupa. Terus saya lagi main tuh sama teman saya, teman apa ya, teman rumah lah istilahnya. Main sama teman rumah, si bapak tukang ini tuh langsung kayak, heh sini gitu, dia kayak manggil saya gitu, sini. Terus waktu itu saya datanglah sama teman saya, karena kebetulan saya tuh orangnya kayak ramah gitu kan, sama siapa aja ngikut gitu. Akhirnya ya udah datang, ditanyain, kamu mau permen nggak? Aku punya permen, sama nanti aku kasih jajan, mau nggak? Gitu. Karena saya waktu itu demen banget jajan. Akhirnya saya bilang mau kok, mau. Terus waktu bilang mau itu, akhirnya di kompleks saya tuh ada kos-kosan. Di kos-kosan di lantai 2-nya itu kayak ada kamar mandi luar. Ada kamar mandi luar gitu. Saya diajak lah sama teman saya, terus sama omnya itu tadi naik ke atas kos itu. Terus teman saya tuh cowok, terus dibilangin, kamu duduk sini dulu ya, sebentar. Abis ini om cariin permennya ada kok di sini gitu. Tapi dia nggak ngomong di sini tuh di mana, nggak jelas. Yang penting dia ngomongnya ada kok di sini. Nah setelah itu masuk ke kamar mandi, berdua itu saya digeret ke kamar mandi, ditutup lah pintunya. Karena saya waktu itu sama sekali nggak mikir apa-apa, nggak tahu kecil, nggak mikir kemana-mana, masih kecil mbak. Sampai akhirnya waktu itu saya pakai bukan daster, apa sih, dress mini gitu. Dalaman saya kayak digeret turun sama bapaknya itu, di dalam itu. Habis itu dia keluarin, dan setelah itu saya waktu itu saya nggak kaget nggak apa, karena saya nggak tahu itu apa, dia mau ngapain di itu apa, saya nggak ngerti kan. Terus habis itu dia tempelin lah. Nah dari situ saya mulai sadar kayak aneh gitu loh, ini apa sih, kayak risih gitu kan rasanya. Saya teriak, udah om, udah, nggak mau. Mungkin teman saya yang di luar denger saya teriak gitu, karena akhirnya kan teman saya mikirnya juga nggak, maksudnya dia langsung mikir yang aneh-aneh kan. Dia teriak dari luar, Audi aku panggilin mamamu ya. Dari luar dia teriak gitu. Terus dia turun. Mungkin dia turun, habis itu, nah disitulah mungkin si bapak ini takut. Karena si teman saya udah bilang gitu, bapak ini langsung masukin lagi alat kelaminnya, beres-beres lagi, cuci tangan, cuci kaki gitu kan, dicuci alat saya sama dia. Terus habis itu udah selesai, keluar gitu, dikasih duit 500. Tapi dia bilang jangan bilang apa ya, 500. Iya, 500.000. Itu hanya sekali dalam seumur hidup ya, Kla ya? Hanya sekali. Dan itu apa yang kamu rasain setelah itu? Maksudnya menyisakan trauma, atau kamu kebayang-bayang, atau kamu jadi jijik atau gimana? Sebenarnya karena tadinya nggak mikir apa-apa, saya cuma ngikutin perintah dia, nggak boleh bilang mama. Terus karena teman saya itu cerita ke mama papa saya, akhirnya mama saya nanyain. Tapi saya nggak mau cerita dong, orang tadi belumnya kan bilang jangan cerita ke mama, jangan bilang mama. Tapi karena saya mungkin nggak tahu gimana, goblok atau gimana sih, karena nggak boleh cerita sama mama, saya ceritanya sama papa. Pinter itu, kan nggak boleh cerita sama mama. Iya kan, bener. Ceritanya sama papa. Ya udah, akhirnya
Dan kebetulan orang itu masih di situ gitu loh. Enggak, mama papa saya langsung nyamperin orang itu terus tanyain. Ternyata memang orang itu maksudnya udah kelainan dan udah ada apa ya, gangguan kejiwaan gitu, tapi nggak gila-gila amat, ibaratnya cuma kayak kurang waras aja gitu, kurang satu on kalau orang bilang. Terus akhirnya setelah itu papa saya ngancem, saya bakal laporin visum anak saya bakal laporin ke polisi. Akhirnya saya malamnya dibawa ke bidan anak sama polisi juga, ada polisi waktu itu. Dan yang bikin kesel adalah itu sebenarnya karena saya waktu itu ngeluh sakit juga kan. Waktu bidannya periksa, setelah itu bidannya bilang, Pak, Bu, ini nggak ada cedera, ini nggak ada cedera di sama sekali, ibaratnya ini masih utuh, masih kayak iya nggak dipegang. Padahal saya tahu dong, saya dipegang-pegang tuh saya tahu gitu. Bidannya bilang juga, ini kalau dibawa ke ranah hukum juga percuma. Iya, karena nggak ada bukti. Tapi papa saya waktu itu masih kayak jawab, tapi ada trauma secara psikis gitu. Tapi ada trauma secara psikis walaupun belum sekarang. Pasti nanti ada gitu. Sekarang apa ya, maksudnya kayak kalau dia sendiri tuh kan masih ingat, kamu ini nggak sih, merasa nggak sih kalau itu tuh adalah hal yang cukup traumatis buat kamu? Bertahun-tahun cukup traumatis, karena kalau jadi lihat bapak-bapak pun kayak ngeri gitu kan, kayak takut, ada rasa takut ya. Tapi untuk sekarang saya rasa itu ya udah, itu masa lalu gitu, itu pengalaman dan puji Tuhannya nggak kenapa-napa juga kan. Iya, betul. Oke. Jadi pengalaman seks itu macam-macam ya kalau menurut saya. Maksudnya ada yang seru, ada yang mengasyikkan, ada yang nggak enak, ada yang membuat trauma ya. Jadi kalau Vicky sendiri melihat pembelajaran tentang sex education tuh apa yang ada di pikiran Vicky? Secara Vicky udah 17 tahun lebih ya? 18. Udah 18 tahun. Ya kalau apa ya, lihat jangan sampai lihat lah ya, jangan sampai lihat. Kamu pernah ngalamin nggak? Belum pernah. Tapi menurut kamu kalau ada pembelajaran tentang seks tuh gimana? Yang ada di pikiran kamu pertama kali apa? Apakah menurut kamu itu tabu atau penting sih ngomongin ini gitu loh? Ya penting, itu penting juga. Karena kan ntar kita juga mengalami kan, kita harus tahu. Kamu ingin mengalami juga. Vicky gimana Vicky? Ya itu kan penting juga, karena kita juga ntar tahu waktu gede tuh, oh ternyata butuh juga waktu remaja ini. Ya, pembelajaran ini ya. Biar kalau digoda cowok tuh, apa sih gitu loh, kayak nggak mau gitu loh. Jadi kan maunya waktu udah halal. Apa sih? Oke, itu pandangannya Vicky. Sekarang Bu Anes ingin tahu pandangannya Muti ya. Muti sebagai seorang guru nih ya, seorang pendidik. Ini kalau bicara tentang sex education, apa yang ada di pikirannya Muti? Kalau bicara tentang sex education itu apa ya, ke anak remaja sekarang tuh banyak banget yang salah mengartikan. Dan banyak juga orang tua yang anaknya sedang masuki masa remaja itu kayak mau mengajarkannya itu gimana, masih bingung, cara menyampaikannya itu juga masih bingung. Dan sebenarnya bukan cuma remaja aja, tapi orang tua tuh harus banget bisa ngajarin anaknya tentang sex education itu gimana. Apalagi anak-anak sekarang kan ya apa ya, pergaulannya itu Bebas banget. Iya, bebas banget. Kita juga nggak tahu ya, yang nggak bisa nilai dari muka atau dari mungkin dari pakaian, perilakunya itu kalau kita nggak kenal banget gitu juga nggak tahu. Ya penting banget sih, dan perlu ditekankan lagi bahwa sex education itu nggak selamanya tuh tabu gitu loh, nggak negatif. Bahkan kita remaja yang menginjak dewasa pun, orang tua pun butuh banget yang namanya sex education. Oke, ini dari seorang pendidik ya, dari seorang guru ya. Kalau diploma Kalau dari April sendiri gimana April? April secara pernah hidup di Bali yang pergaulannya mungkin juga lebih lumayan bebas. Sex education adalah asyik. Soalnya kalau di Bali
duluan nikah, ada yang digugurin, ada yang diterusin. Dan itu pasti bikin malu keluarga. Kalau di Bali harus hamil dulu baru kamu nikah. Really? Iya, harus hamil dulu baru kamu nikah. Terus kalau nggak mau nikah, harus hamil dulu karena dia percaya keturunan, masih percaya. Oh iya. Oh, I see. Jadi memastikan Jadi keturunannya. memastikan kamu Iya bisa, banget gitu ya. bisa kasih keturunan baru kamu nikah gitu ya. Baru nikah secara Berarti sakral. iya. secara Oh, fikih. Malah Gitu. orang tua yang laki itu malah senang kalau yang cewek itu udah hamil duluan karena aku tuh punya cucu. Iya. Mereka udah tahu. Mereka menanggapinya seperti itu. Iya. ya. Jadi kalau pacaran di sana dengan kayak gitu tuh udah biasa. Makanya kayak di sana. Kamu udah belum di sana? Belum kak? Oh belum ya? Belum. Tapi biasanya ada juga yang tanggapannya tuh nggak mau gitu. Jadi yang apa sih gitu. Jadi nah, padahal ini penting untuk diomongin ya. Kita juga bukan yang juga ngomongin seks juga bukan hal-hal yang frontal. Oke, sekarang kita ke balik lagi ke yang tadi ya tentang fetish, apa kelainan seks yang sudah diceritain tadi, ada pedofil, ada eksibisionis, ada yang suka dengan benda-benda kayak fetish. Kalau dari kalian sendiri menanggapi hal ini gimana? Mbak Jojo menanggapinya gimana? Percaya atau enggak? Gimana ya? Kalau kayak gitu, iya nggak bisa. Kalau aku belum pernah sih mbak, maksudnya pengalaman untuk yang menyimpangnya yang seperti itu sih aku belum. Kamu yang lurus-lurus aja ya? Aku yang lurus aja gitu loh. Jadi untuk yang menyimpang semacam itu Gak bisa nanggepin. Nggak bisa Tapi kamu percaya itu ada? percaya. kalau itu ada. Oke. Kalau dari Mbak Claudia sendiri, kalau yang menanggapi gilang bungkus itu gimana? Menurut kamu? Kalau gilang bungkus, karena maksudnya aku nggak terlalu ngikutin gilang bungkus sih, jadi nggak ngerti. Tapi aku beberapa ada teman-temannya fetish, dan itu teman online, dan mereka memang ceritanya terbuka gitu. Cerita sama saya tuh terbuka banget. Saya tuh suka banget main Tinder, dan di Tinder itu kadang ketemu sama cowok-cowok yang mereka memang tanda kutip, jadi cuma main Tinder buat cari bahan. Kepuasan. Ya, you know kayak BCS. Apa tuh BCS? Video call syar'i. Setuju. Video call syar'i. Banyak ya tahu ya. Jadi mereka memang tanya, Iya. kayak tanya, kayak minta izin gitu. Aku tuh bukan cowok bener gitu. Aku tuh mau ini, kira-kira kamu mau nemenin nggak biasanya gitu. Tapi saya pasti bilang enggak. Tapi kayak gitu tuh saya tanya. Sering tuh kamu yang Sering banget. Beberapa orang akhirnya saya tanyain. Saya wawancara gitu, saya tanyain enaknya apa sih, bla 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 gitu. Mereka cerita dengan nyaman gitu, mereka cerita dengan santainya, mereka cerita, dan itu ya udah menurut mereka normal gitu. Dan untuk yang punya fetish, saya udah nemu 3 orang yang punya fetish, teman online saya. Dia pertama yang itu tadi, yang suka sama leher dan keluarganya. Terus ada juga yang suka sama bibir, jadi tiap dia bibirnya langsung Terangsang gitu ya. Yang ketiga kaki biasanya. Oh, kaki. Dan ketika saya tanyain, mereka menganggap itu tuh katanya menurut kami fetish itu normal sebenarnya di lingkungan kami. Kayak misalnya dulu saya baru ingat pernah punya teman kan, dia tuh cerita kayaknya nggak sengaja cerita gitu loh, tapi dulu tuh kayak belum terlalu kenal istilah fetish gitu. Tapi dia cerita kalau misalnya dia tuh kalau nyari cowok cewek suka sama dia tuh dia nyari yang bibir bawahnya tebal. Tadi kayak aku loh. Sorry, bibir bawah atau bibir bawah? Bibirnya. Oh, bibir. Ya ini yang nggak tahu ya. Masa yang menyerah diset dulu jam. Siapa tahu kan? Oke, bibir bawah yang tebel. Biasanya kan ada orang yang bibirnya kan Gugut. gini. Yang ini kan Oh, bibirnya jadi ada. kamu gini. Gugut ya, orang gugut. Pokoknya sini tebel bang. Katanya kalau saya tanya kenapa saya itu nggak tahu, kayak lihat itu tuh kayak seneng aja gitu. Jadi katanya kalau nyari cewek yang rata-rata apa bibirnya yang bukannya itu normal ya bang? Normal. Itu normal, cuma kan kadarnya dia kan mungkin dia cuma suka. Ada juga orang yang kayak gitu langsung terangsang terus udah aku Iya, kadarnya tuh loh, Mbak. Oke. Dari sini ada yang mau ingin menyampaikan hal-hal lain nggak terkait dengan sex education ini? Kadang saya mikirnya kayak kenapa rata-rata yang ngalamin cowok? Iya, benar. Kenapa Itu cowok
cowok? Enggak sih, kok cewek iya. Tentang fetis. Iya, tapi kebanyakan tapi enggak nih cewek kan kayak malu gitu ya mungkin gue ya. Tapi ini sama nggak sih dengan ini? Sama nggak sih dengan misalnya kalau cewek mungkin lebih kayak aku tuh tipe cowok yang aku suka tuh aku suka cowok cool misalnya gitu loh. Bisa nggak sih disamain dengan itu kan? Karena kalau Bu Anes, misalnya Bu Anes ya, Bu Anes itu sangat suka dengan cowok pendiam. Oh, pantesan dia. Bener. Disuruh dengan diam cowok yang cool. Bukan aku. Sama kayak Disuruh diam. jangan ngomong jadi suka dengan cowok yang pendiam. Jadi kalau cowoknya dari awal udah berisik, lebay gitu saya nggak mau. Tapi kalau cowok pendiam itu pasti bikin saya bertanya-tanya, siapa ya namanya? Iya ampun cool banget. Berkarisma. Iya. Tapi enggak sih. Sama nggak sih kayak gitu loh? Kayaknya enggak. Mungkin kalau cewek saya lebih ke kepribadiannya gitu mungkin atau gimana? Mungkin kalau fetis itu disamain-samain itu enggak ya? Kalau Beda ya, beda. fetis itu kayak merangsang gitu Iya, kan. merangsang. Ya kan? Oh, kalau itu enggak. Kan Iya, kita beda. Enggak langsung kayak merangsang gitu tipenya enggak. gitu. Oh iya, oke. Atau mungkin ada kemungkinan saya udah beberapa kali ngobrol sama temen ya soal kayak gini. Dia bilang kemungkinan besar cewek itu jauh lebih bisa mengontrol nafsu Oh, daripada cowok. Bener itu, cewek lebih bisa mengontrol nafsu. Dengarkan. Dasar laki-laki nggak bisa kontrol. Ini kok kayak nafsu banget. Kayak curhat ya. Karena mungkin cewek tahu kalau dia melakukan itu dia juga yang rusak gitu. Jadi ini adalah perbincangan yang sangat menarik sekali, satu sesi bersama dengan Female Kapis ID pada hari ini. Masih ada yang mau disampaikan nggak kira-kira? Nggak ada ya. Besok kita akan buka sesi lagi dengan Female Kapis ID yang lain. Ini baru sebagian kecil aja karena total jumlahnya adalah 22 orang. Terima kasih sekali untuk kamu yang sudah menyaksikan obrolan kita. Makasih sudah berbagi, Claudia, terutama Claudia ya. Terima kasih sudah mau Claudia, kamu harus hebat. Iya, Kamu hebat, smart. Terus juga terima kasih untuk yang lain yang sudah berbagi dengan kami, Mbak Jojo yang pada akhirnya jujur bahwa dia itu bukan lesbian ya. Itu dulu siapa sih yang bikin gosip itu sampai saya percaya ya. Enggak, memang di kampus memang gitu. Kita harus segera pamit undur diri. Terima kasih kamu yang sudah menyaksikan video kita. Boleh di like, komen, kemudian view sampai habis dan juga di share. Dan yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe.